Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman karyawan muda yang energik dan penuh potensi, saya Yeni Resta Dewi, seorang profesional di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan saya sangat senang bisa berbagi wawasan hari ini dengan Anda semua. Bayangkan ini, Anda bangun pagi-pagi, berangkat kerja dengan semangat, tapi di tengah jalan Anda merasa seperti roda yang berputar di tempat. Produktivitas kerja Anda stagnan, motivasi menurun, dan masa depan karir terasa kabur. Apakah ini terdengar familiar? Banyak dari kita menghadapi tantangan seperti kurangnya akses pelatihan, keseimbangan kerja hidup yang sulit, atau minimnya mentor yang bisa membimbing kita. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat relevan, yaitu pentingnya pengembangan karir bagi karyawan muda untuk meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan kerja. Melalui pidato ini, saya bertujuan mempersuasi Anda bahwa pengembangan karir bukan hanya tentang promosi jabatan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kita yang lebih produktif. Mari kita jelajahi bersama bagaimana langkah-langkah ini bisa mengubah stagnasi menjadi kemajuan, didukung oleh data dan pengalaman yang nyata. Pertama, mari kita bahas manfaat pengembangan karir untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan karir membantu kita menjadi lebih kompeten, yang langsung berdampak pada efisiensi dan kepuasan kerja. Bayangkan ketika kita belajar keterampilan baru, kita tidak hanya menyelesaikan tugas lebih cepat, tetapi juga merasa lebih termotivasi. Ini mengatasi stagnansi karir seperti kurangnya motivasi atau keseimbangan kerja hidup yang buruk, sehingga produktivitas kerja dan pribadi kita meningkat. Contohnya, seorang teman saya mengikuti pelatihan online, akhirnya bisa menyelesaikan proyek lebih efisien dan mendapat promosi. Dengan manfaat ini, sekarang mari kita lihat langkah-langkah praktis yang Anda bisa terapkan. Yang kedua, langkah-langkah pengembangan karir yang dapat diterapkan karyawan muda. Jangan khawatir, ini tidak rumit dan bisa disesuaikan dengan jadwal sibuk kita. Yang pertama, lakukan self-assessment, identifikasi kekuatan dan kelemahan Anda melalui refleksi atau tes online. Yang kedua, cari pelatihan atau kursus seperti di platform Coursera atau LinkedIn Learning yang bisa diakses kapan saja. Yang ketiga, cari mentor baik di perusahaan atau di komunitas online untuk bimbingan. Yang keempat, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, misalnya dapatkan sertifikasi dalam 6 bulan atau ajukan promosi. Yang kelima, jaga keseimbangan kerja hidup dengan manajemen waktu seperti alokasikan 1 jam sehari untuk belajar. Akhirnya, saya ingin mengajak Anda semua untuk segera membuat rencana pengembangan karir pribadi. Jangan biarkan stagnasi menghambat produktivitas Anda. Strategi seperti networking, pembelajaran mandiri, dan penetapan tujuan telah terbukti efektif dalam membantu karyawan muda mencapai pertumbuhan karir yang berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja. Mulai hari ini, ambil kertas, tulis tujuan Anda dan langkah-langkah untuk mencapainya. Bayangkan masa depan di mana Anda lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih sukses di lingkungan kerja. Dengan rencana ini, kita bisa membangun fondasi karir yang kuat, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada perusahaan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk pengembangan diri. Sebagai penutup, teman-teman, pengembangan karir adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri dan lingkungan kerja. Kita telah melihat manfaatnya, langkah-langkahnya, dan sekarang saatnya bertindak. Mari jadikan masa depan kita sebagai fondasi untuk karir yang gemilang dan produktivitas yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin dengan komitmen kita, masa depan akan lebih cerah. Selamat berinovasi dan sampai jumpa di kesuksesan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.